Dan gaya hidup itu harganya jauh lebih mahal dari kebutuhan real dia sehari-hari. Saya sebagai orang yang melarat, saya itu sampai tidak habis pikir mengapa orang selalu mengumpulkan duit terus-menerus. Jumpa lagi sahabat-sahabat terkasih masyarakat Surakarta, masyarakat Indonesia pada umumnya. Hari ini saya sungguh-sungguh akan curhat karena saya memang agak sedih melihat kehidupan masyarakat kita yang sekarang. Saya melihat jurang antara yang kaya dan yang miskin itu semakin terlihat jelas. Saya nggak tahu mengapa bisa terjadi itu, tapi saya hanya melihat fakta yang saya lihat. Salah satu contoh, pada suatu saat saya diajak teman-teman para pengusaha muda di kota Surakarta, saya diminta untuk banyak bicara di situ, di sebuah rumah makan. Saya minum 1 gelas teh, yang biasanya kalau saya minum 1 gelas teh itu harganya itu hanya 2.000 sampai 3.000 maksimal. Di sana saya melihat itu harganya 27.000 1 gelas teh. Rasanya sama. Saya juga melihat kawan-kawan katanya minum kopi di Starbucks misalnya gitu. Ada yang 30.000 harganya. Rasa kopinya, manfaatnya barangkali tidak jauh berbeda dengan kopi yang harganya hanya 5.000 di warung-warung yang bercecer dimanapun juga. Dan itu terjadi. Orang berlomba-lomba membeli mobil dari harga yang 100.000 sampai dengan yang miliar. Ada orang yang sampai punya kapal terbang sendiri, pribadi. Ini sangat luar biasa. Ternyata orang-orang sekarang banyak mengejar hal-hal yang duniawi, bukan melihat kebutuhan real bagi tubuh dan bagi rohani dia, tapi dia mengejar hal yang duniawi. Sehingga muncullah apa yang disebut gaya hidup. Dan gaya hidup itu harganya jauh lebih mahal dari kebutuhan real dia sehari-hari. Dan itu terjadi, sungguh-sungguh terjadi di lingkungan saya sendiri, di sekitar saya sendiri. Apalagi kalau saya mendengar cerita-cerita dari teman-teman yang setiap ngobrol dengan minum, entah minumannya apa, dengan sedikit makanan kecil bisa habis 1,5 juta sampai 2 juta hanya 4-5 orang. Ini luar biasa. Dia tidak mengejar kebutuhan real untuk hidup, tapi dia mengejar gaya hidup. Dia mengejar gengsi. Dia mengejar agar supaya dia nampak lebih terhormat. Jadi kehormatan seorang ini sekarang dihargai karena dia punya derajat pangkat Bondodonyo, punya uang banyak, bisa punya pakaian yang harganya mungkin 1 sampai 5 juta, padahal sama pakaiannya. Itulah yang terjadi di negeri kita. Sehingga tidak aneh kalau
bagaimana menghapus korupsi itu menjadi sangat sulit. Karena orang selalu kekurangan uang terus-menerus. Saya sebagai orang yang melarat, saya itu sampai tidak habis pikir, mengapa orang selalu mengumpulkan duit terus-menerus. Padahal duitnya sudah sangat banyak sekali dan tidak habis untuk 7 turunan. Tapi dia selalu terus-menerus mengumpulkan dan masih juga mau korupsi. Orang dulu di desa-desa, dia punya sedikit kelebihan, dia berbagi dengan para tetangganya. Apakah punya masakan, apakah punya air, apakah punya garam, apakah punya lombok, apakah punya sedikit uang, dan lain sebagainya. Dia berbagi dan sangat enak cara berbaginya. Yuk, aku njaluk uyahmu sithik. Yuk aku njaluk wagi aku entar lombok, njaluk lombokmu sithik. Dengan sangat enak dia berbagi. Sekarang orang sudah sangat individual. Jadi apa yang dicita-citakan oleh founding father kita, yang namanya gotong royong, hidup bersama-sama, saling tolong menolong, saling berbagi, itu sudah menjadi semakin hari semakin jauh menurut saya. Memang aneh. Jadi yang namanya cinta, namanya mengasihi, namanya memberikan apalagi berkorban, itu sudah sangat langka orang sekarang itu. Dia selalu mengejar sesuatu untuk kebutuhan dirinya sendiri, untuk kebutuhan kelompok dia sendiri. Itu akan terus-menerus terjadi. Orang dulu lebih mengutamakan persaudaraan daripada harta benda. Itu nilai, value yang saya terima dari orang tua saya. Lebih baik kehilangan uang daripada kehilangan persaudaraan, daripada kehilangan sahabat. Tapi sekarang tidak. Dia bisa meninggalkan apa saja demi duit. Dia bisa meninggalkan sahabat-sahabatnya untuk kepentingan dia sendiri agar dia naik tingkat, entah tingkat kekayaan, entah tingkat pangkat, derajat dan lain sebagainya. Dan itu yang dikejar. Bukan sebuah keluhuran, bukan sebuah kesucian, bukan sebuah ketenteraman, bukan sebuah kedamaian hidup. Ini yang seharusnya mulai dibangun lagi. Dan untuk membangun itu tidak mudah menurut saya. Itu sangat lama. Harus dimulai sejak dari PAUD sampai ke perguruan tinggi. Harus dimulai bagaimana orang itu tahu kebutuhannya dan tahu harus berbuat apa untuk kebahagiaan bersama, untuk kebersatuan bersama, untuk saling menghargai dan lain sebagainya. Saya belum berbicara tentang perbedaan. Saya baru berbicara tentang ini kebutuhan dan antara kebutuhan, gengsi, lalu dan kehormatan dan lain sebagainya. Kalau itu saya pertajam lagi, karena perbedaan itu akan semakin tajam. Tapi itu akan kita bicarakan pada episode-episode berikutnya. Banyak terjadi orang berselisih paham karena perbedaan ras, perbedaan agama, perbedaan suku dan lain sebagainya. Hari ini saya hanya ingin berbicara bagaimana kita bisa kembali melihat diri kita sendiri, introspeksi pada diri kita sendiri. Sebetulnya apa yang kita butuhkan dalam hidup saya, dengan keluarga saya. Kami bisa happy family, berbahagia dengan keluarga, berbahagia dengan tetangga, berbahagia dengan lingkungan, berbahagia dengan orang seluruh kota. Ini harus dibangun bersama-sama. Saya kira itu keresahan saya, curhat saya hari ini. Semoga ada manfaatnya dan tentunya itu membutuhkan satu kerja keras bersama-sama untuk membangun kembali mindset kita, membangun kembali value, nilai-nilai yang dulu pernah ditanamkan oleh leluhur kita kepada kita, dan kita jawantahkan, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat siang, sampai ketemu di episode berikutnya.